Seperti rusa yang senantiasa merindukan aliran. Demikian pula hati kami yang senantiasa haus akan firman-Mu. Kami siap Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan diajar oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan dibentuk oleh firman-Mu. Berikan kami hati seperti tanah yang subur, supaya setiap taburan firman-Mu akan bertumbuh di hati kami dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami siap Tuhan, kami siap. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Cerah ya. Hari yang cerah. Awal yang cerah, bulan yang cerah juga, karena baru tanggal 3. Silakan bisa membuka
Alkitab Bapak Ibu Saudara di aplikasi Android juga bisa, di sini juga sudah ada. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, FAYH ini adalah firman Allah yang hidup. Di situ dituliskan, kemudian aku melihat bahwa pada dasarnya segala jerih payah dan keberhasilan orang didorong oleh perasaan iri hatinya. Tetapi ini pun tidak ada gunanya, sama seperti mengejar-ngejar angin hilang. Saudara, apa sih yang dimaksudkan dari si pengkhotbah ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia senantiasa menuliskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu adalah kesia-siaan. Sia-sia. Siapa sih penulis pengkhotbah ini? Siapa, saudara? Dia adalah seorang raja yang dikenal tidak pernah yang namanya harta kekayaannya ini disaingi oleh kerajaan manapun juga. Siapa? Istrinya berapa? 300 itu yang sah. 700 itu selera. Berapa? 1000 ya? 1000. Siapa, saudara? Kenapa dia memberikan suatu pernyataan seperti ini, saudara? Apa sih yang tidak pernah dialami oleh sosok seorang raja yang bernama Salomo? Masalah percintaan, siapa yang menyayangi? 1.700 selera. Orang-orang pada umumnya dua istri saja sudah pusing. Bisa dibayangkan ya, ketemu istri yang satu ini 3 tahun, baru nanti dia akan ketemu lagi. Kalau dihitung per hari ya, misalkan 1 hari dengan istri A, untuk ketemu lagi butuh waktu 3 tahun, ketemu lagi. Bayangkan, tua rakenangan salah sudah selesai. Setiap hal dia sudah memiliki suatu pengalaman. Berkaitan dengan percintaan dia punya pengalaman. Berkaitan dengan kehidupan dia punya pengalaman. Berbicara tentang harta atau kebutuhan dia punya pengalaman. Hartanya itu, saudara, nggak ada yang bisa menandingi kekayaan. Meskipun demikian, tetapi akhirnya dia juga jatuh. Dia sempat berpihak kepada satu suku yang menyembah jatuhnya. Kita tidak akan membahas itu, tetapi perhatikan dari terjemahan yang lain firman Allah yang ini. Kemudian aku melihat bahwa pada dasarnya segala jerih payah dan keberhasilan orang, perhatikan ini, didorong oleh perasaan iri hatinya. Kesia-siaan dan jerih payah keberhasilan itu yang mendorong apa? Iri hati. Banyak orang punya keberhasilan, banyak orang punya kesuksesan, tapi motif yang mendorong kesuksesan itu dari iri hati. Dan di situ ia sampaikan, ini tidak ada gunanya. Sama seperti mengejar-ngejar angin. Apa artinya, saudara? Artinya percuma punya keberhasilan, percuma ada jerih payah dari lelah jika itu didorong dari ini. Ada dosa. Jerih payah keberhasilan itu terjadi oleh karena adanya dosa. Ketika hal itu terjadi, maka Salomo mengatakan sia-sia. Ketika saudara menjaring angin dapat apa? Kurang lebihnya gitu, ya nggak dapat apa-apa kalau angin dijaring. Melucut loh. Kurang lebih seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dorongan ini loh yang menjadi hal terpenting di dalam penekanannya di sini. Didorong. Nah, kalau dorongannya ini
positif, bukan iri hati. Kalau dorongannya ini oleh karena kasih, bagus. Kalau saya ganti kata iri hatinya, ini diganti dengan kasihnya. Coba. Kemudian aku melihat bahwa pada dasarnya segala jeripaya dan keberhasilan orang didorong oleh kasihnya. Kira-kira kalimat berikutnya ini akan tetap sama atau berbeda? Kesia-siaan atau itu adalah satu hal yang bermakna? Kalau didorong oleh kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama, kira-kira sia-sia enggak jeripayanya? Kira-kira keberhasilannya itu sia-sia enggak? Beda ya? Ketika hal negatif ini menjadi motifnya, menjadi dorongannya, hasilnya pun juga akan negatif. Kalau positif ini yang menjadi dorongan, yang mendorong dia untuk berjuang, jeripaya ini, keberhasilan, maka yang didapatnya pun juga akan positif. Ternyata pendorong itu akan menjadi satu pengaruh besar di dalam hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat dari pengkhotbah pasal 4 ayat 6 ini, saudara, ada dua hal yang menunjukkan tujuan Allah. Nah, kita kembali kepada tujuan Allah. Ada apa di balik tujuan Allah? Soketnya menjadi ketinggalan. Apa namanya itu sambungan. Nah, itu. Ada dua hal yang menunjukkan tujuan Allah terhadap kita sebagai ciptaannya. Kita akan perhatikan bagian yang pertama, saudara. Bagian yang pertama. Ada tulisannya no pen, no gain. No fight, no gain. Apa sih artinya? Ada yang bisa menolong menerjemahkan? Mbak Nika? Nggak ngerti, Mbak Nika. Nah, kita mungkin sering mendengar istilah ini ya. Ini bahasa yang mungkin bisa kita terjemahkan itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Disederhanakan seperti ini arti daripada ini. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Kalau nggak berkorban, kalau nggak ada pengorbanan, ya nggak ada hasil. Artinya apa? Kita lihat sekarang. Kembali kita lihat. Diciptakan untuk menghidupi motivasi. Menghidupi motivasi. Tadi kalau misalkan pernyataan Salomo yang ditulis tadi, yang menjadi motifnya, yang menjadi pendorongnya itu positif, hasilnya akan positif. Kalau pendorongnya negatif, hasilnya akan negatif. Maka sia-sia. Kita lihat dari sini. Apa sih motivasi? Dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar seseorang berperilaku dan melakukan sesuatu. Ini motivasi, saudara. Lalu apa hubungannya ini dengan motivasi? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi kata motivasi, kata nopen ini kita artikan berakit-rakit dahulu, berkarang kemudian, nggak ada usaha, maka tidak akan ada hasil. Kita lihat di sini. Dorongan ini adalah hal yang paling penting. Ketika dorongan ini ada, maka segala sesuatu kemungkinan akan terjadi. Entah itu hasilnya positif, entah itu hasilnya negatif. Tergantung dari motivasi. Nah, sekarang kita melihat bahwa diciptakan untuk menghidupi motivasi. Siapa yang diciptakan? Kita akan melihat seperti itu. Karena di sini Allah mau menunjukkan tujuan terhadap umat. Nanti setiap umat akan memiliki satu tujuan. Berarti siapa yang akan menghidupi motivasi ini? Dorongan kita tadi. Umat yang diciptakan Allah.
Dengan bahasa lain adalah umat yang diciptakan Allah harus menghidupi motivasi, tujuan, dorongan. Ini ada dorongan. Dan itu harus dinyatakan oleh setiap orang percaya khususnya. Kehidupan seseorang pada umumnya ketika bertindak didorong oleh sesuatu. Banyak kamu mendefinisikan kata mendorong sebagai membimbing, mengendalikan atau mengarahkan. Berarti motivasi ini bukan hanya berarti dorongan. Di kamus yang lain, Bapak Ibu Saudara, itu bisa mendefinisikan membimbing. Berarti menghidupi bimbingan, mengendalikan bimbingan atau mengarahkan bimbingan. Kalau dibimbing itu ya benar-benar dilakukan, dihidupi. Kalau misalkan dikendalikan, ya manut, kan gitu. Hanya kita melihat di sini, kalau Allah itu menciptakan kita, berarti Allah ingin bahwa kita sebagai ciptaan itu menghidupi dorongan itu, menghidupi bimbingan Allah itu, menghidupi Allah ketika mengendalikan hidup kita. Jadi kita tidak hanya pasif, berarti kita harus masif ya, atau kita harus aktif di dalam kehidupan ini. Karena Allah punya tujuan, kalau kita diam saja maka tujuan Allah tidak akan tercapai atau tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita menghidupi, maka tujuan itu akan tercapai. Nah, ini motivasinya, ini gambarnya. Kita akan melihat contoh motivasi yang sering muncul pada diri sendiri. Dorongan yang sering muncul pada diri sendiri. Banyak orang didorong oleh rasa bersalah. Artinya apa? Mereka menghabiskan seluruh hidup dengan berlari dari rasa penyesalan dan menyembunyikan rasa malu. Nah, orang sering didorong oleh rasa bersalah. Contohnya di sini, saudara, pernah memarahi anak saudara? Pernah ya? Pernah, saya tuh tidak pernah. Apa yang saudara rasakan ketika saudara selesai memarahi anak saudara? Ada penyesalan. Nah ini. Banyak orang didorong oleh rasa bersalah. Ada orang merasa bersalah, akhirnya tindakan dan akhirnya dampak yang terjadi ada penyesalan. Ketika tidak ada penyesalan, hati-hati saudara. Kalau itu tidak segera diselesaikan, itu akan menjadi masalah. Contohnya seperti ini. Mereka menghabiskan seluruh hidup dengan berlari dari rasa penyesalan. Dia terus akan terus menyesali perbuatannya, dan dia akan menyembunyikan itu. Karena apa? Itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Benar tak? Kalau misalkan dilihat orang saudara, ketika kita memarahi anak, pasti selain ada rasa penyesalan, saudara akan malu, mumpul ya mau tak ini. Kan gitu ya? Nah, itu juga bukan hanya orang tua saja ya, tapi Bu Guru mungkin pernah juga ya. Marah. Nah, lalu seharusnya itu dilakukan apa? Ketika sudah menyadari adanya penyesalan, bukan kok terus menyembunyikan rasa malu, tetapi datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kepada yang bersangkutan juga minta pengampunan, minta maaf. Maksud minta maaf kalau anak saudara itu perlu, anak itu juga perlu mendapatkan penghargaan. Kalau dia benar, ya kita harus membenarkan. Lalu kemudian contoh motivasi yang sering muncul, banyak orang didorong oleh kebencian dan kemarahan. Bayangkan, banyak orang didorong oleh kebencian, kemarahan. Mereka mempertahankan kepahitan, bukan maksudnya kok bos kayak gula Pak, bukan gitu ya. Mereka mempertahankan kepahitan dan tidak pernah sembuh darinya. Mereka bukannya melepaskan pengampunan, sebaliknya terus mengulangi dalam pikiran mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi motivasi? Apa yang menjadi dorongan, saudara? Kita lihat ini. Kebencian, kemarahan. Ini sering terjadi pada diri
orang Kristen. Benar kan? Ada kepahitan itu dampak. Ketika kebencian itu terjadi, maka pasti otomatis yang namanya kepahitan, akar pahit, kebencian itu pasti ada. Sedih tidak senang pasti ada. Kepahitan di sini adalah bisa kita mendefinisikan adalah sesuatu hal yang pahit, yang getir, yang dirasakan, sehingga sulit untuk melepaskan pengampunan. Saudara disakiti, saudara dikecewakan, saudara dibuat tersinggung, saudara dibuat dan lain sebagainya, maka akan menghasilkan rasa pahit di dalam hati, getir, dan akan menghasilkan kemarahan. Nah, ketika hal ini terjadi, banyak orang yang masih belum bisa melepaskan kepahitan ini. Banyak orang yang belum bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Lalu bagaimana caranya dan bagaimana semestinya hal ini terjadi? Sembuhkan luka batin. Bagaimana caranya menyembuhkan luka batin? Ada kasih Kristus. Sekarang gini, saudara. Untuk menyembuhkan luka hati, untuk menyembuhkan kepahitan, saudara, satu cara yang bisa dilakukan. Ingat kasih Kristus. Ingat kasih Bapa. Sama seperti Bapa sayang kepada anaknya. Saudara, kembali ke anak. Sebandel anak, ya, segelidik tahu ya begini. Segelidik anak, sakal nakalnya anak menurut cara pikir kita. Saudara, apakah membenci anak itu? Atau saudara tetap nanti akan pulih kembali hubungan itu? Saat nakalnya anak itu bagaimanapun juga orang tua pasti tetap mengasihi. Benar? Nah, itu juga dengan kasih Allah. Dan itu yang harus diingat. Bagaimana Allah mengasihi kita. Dan itulah hati Bapa itu seperti itu. Sama seperti hati Bapa kepada orang anak, begitu juga hati Allah kepada manusia. Kalau kita sudah menyadari ini, saudara, nggak mungkin ada kebencian, nggak mungkin ada kemarahan, nggak mungkin ada yang namanya kepahitan. Pasti kita akan dengan sangat mudah melepaskan pengampunan. Gusti Allah untuk mengampuni dosa. Nah, gambarannya anakku kok senakal-nakalnya seperti apa yang tak ampuni anak. Gambarannya seperti itu. Menyembuhkan luka batin dengan kasih Kristus, kasih Allah atau kasih, atau kita bisa menyebutnya dengan hati Bapa. Nakal-nakalnya ya kayak orang anak yang hilang itu, yang meninggalkan bapaknya, terus minta warisan, dihambur-hamburkan, hidup berfoya-foya. Apakah bapaknya benci? Ketika pulang, justru malah disambut dengan pesta. Betul. Bayangkan, itu bapak seperti itu. Meskipun kita, tapi saudara, jangan kalau terus-terusan kita berbuat dosa terus. Enggak, artinya apa? Ada satu perubahan yang harus terjadi. Nah, ini dorongan. Banyak orang didorong oleh rasa takut. Artinya apa? Mereka memiliki rasa takut disebabkan oleh karena banyak faktor, diantaranya traumatis, harapan yang tidak masuk akal, bertumbuh dalam keluarga yang keras, dan seterusnya. Ini contoh motivasi, dorongan yang sering muncul pada diri seseorang. Jika orang merasa takut, traumatis. Banyak orang yang memiliki rasa takut karena apa? Masa lalu. Karena apa? Harapan-harapannya itu tidak tercapai karena tidak masuk akal. Terus kemudian dia bertumbuh dalam keluarga yang keras. Dia ketakutan terus-menerus. Dia terintimidasi terus-menerus meskipun di tengah-tengah keluarga. Lalu kemudian banyak orang didorong oleh materialisme. Apa sih materialisme? Keinginan untuk memiliki sesuatu menjadi sasaran utama dalam kehidupan mereka. Dorongan untuk selalu ingin lebih, semakin memiliki lebih banyak, semakin bahagia dan seterusnya. Artinya apa? Tidak pernah merasa puas diri.
Ini materialisme atau materialistis. Nah, padahal seharusnya yang ada adalah motivasi yang harusnya muncul, ya bersyukur. Bersyukur. Atas apa? Bersyukur atau mensyukuri setiap berkat yang diberikan Allah dan membangun hubungan dengannya. Membangun hubungan dengan Allah itu akan menumbuhkan rasa syukur. Karena apa? Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengetahui Allah. Dan ketika kita menerima hal yang dari Allah, pasti kita akan memberikan rasa syukur kita kepada Allah. Lalu kemudian kita akan melihat lagi. Banyak orang didorong oleh kebutuhan akan pengakuan. Artinya apa, saudara? Mereka memiliki harapan bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan diakui serta mendapatkan penghargaan. Bahaya, saudara. Ini bahaya. Karena apa? Manusiawi ingin dihargai, ingin dihormati. Setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dikerjakan, dia berharap atas pengakuan. Ada orang yang mengakuinya. Lalu apa yang seharusnya? Nah, ini contohnya, saudara. Saudara ingin beli gelas. Ini masalah kecil ya. Ingin beli gelas. Yang satu, ya udah, tutup gelas ini. Bebaslah gelas. Tapi yang satu harus ada label fungsi. Untuk buat teh, misalnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang, nah ini, lebih mempertimbangkan penilaian orang lain terhadap produk yang dibelinya. Beli gelas yang tidak berlabel dengan gelas yang berlabel. Tujuannya apa? Supaya diakui, oh kalau gelasnya berlabel. Oh kalau gelasnya bermerek, nggak polosan. Artinya apa? Nek gelasnya itu berlabel, tentu harganya lebih mahal. Meskipun katanya isi polos, isi tongji. Beda, saudara. Pandangan orang, kalau ada mereknya, ada harga. Artinya apa? Artinya mereka ya ini haus akan pengakuan ini diakui. Masalah gelas itu ingin diakui. Apalagi hal lain. Seharusnya apa? Seharusnya yang menjadi dorongan itu adalah memiliki prinsip di dalam hidup tanpa harus terpengaruh dengan orang lain. Bahaya, saudara. Bahaya kalau hidup itu hanya itu didorong akan pengakuan. Hidup itu tidak akan bisa nikmat. Saudara bahkan mendengar ilustrasi ini, ada seorang yang satu keluarga yang bepergian keluar kota yang hanya membawa seekor keledai. Pernah dengar? Bapak, ibu, anak membawa keledai. Dia mau pergi keluar kota. Yang pertama, istrinya disuruh naik keledai. Lewat, ada orang itu kok nggak mikir ya. Kenapa? Kok ya tega-teganya melihat suami dan anaknya jalan kaki untuk keledai, kok dia enak-enakan naik keledai. Dan akhirnya nggak enak, Pak, aku kok nggak enak ya. Dia menitipkan, dengan baik Pak naik, aku kasih jalan sama. Oke, nuruti kata istrinya. Ketika berjalan, orang menilai, Pak, kalau nggak kesana istri dan anakmu tuh, dengan enak-enakan naik. Enggak kalau istri dan anakmu asal. Ya Bu. Ya, saya ini aja kita komitmen kita enggak naik biar anak kita saja yang masih muda. Kita tinggal ngawal. Naik anaknya. Giliran naik anaknya, lewat lagi ada orang yang menilai. Kok enggak punya sosok romo? Punya orang tua, usianya lebih tua dari anaknya masih muda. Seharusnya kalau melakukan perjalanan itu lebih mampu. Kok nggak kasihan sama orang tuanya? Karena nggak pernah dengan apa yang disampaikan orang lain. Anak ini turun, Pak, Bu, besok turun, nggak enak. Terus akhirnya, jauh ini baik. Daripada nanti jadi omongan orang,
kita bertiga naik semua. Bijak ya, daripada jadi omongan, tiga-tiganya naik. Oke, tiga-tiganya naik. Oke. Ketika lewat, ada orang lagi melihat menilai. Pak, Bu, kasihan keledainya. Perjalanan jauh, keledai satu dinaiki orang tiga. Kok enggak usah nih? Turun semua. Kira-kira apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan tiga orang ini? Keledainya teman-teman kita bokong, kita pikul, ya yang naik kita. Yuk, oke. Dilihat lagi, itu budel apa pilih ya? Itu ada keledai yang seharusnya bisa dipakai untuk alat transportasi, dan kok malah kudanya yang keledainya yang dipikul. Kipilihnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ditaruh, berhenti semua, duduk semua. Artinya apa saudara? Stres dia. Kipilihnya sih, ngomongnya gitu. Akhirnya, artinya apa? Ini sudah. Dampak kalau hanya orang ingin pengakuan, dia tidak akan pernah bisa maju. Karena apa? Dia hanya mementingkan pernyataan orang daripada fokus pada tujuan apa. Nah, saudara ini kasih Tuhan, itu hanya sebagai gambaran ya, ini bukan cerita yang real ya, tapi itu hanya sebagai ilustrasi. Terkadang kita pun juga seperti itu. Mendengar perkataan orang itu tidak enak hati, ya kita ikuti pernyataan orang itu. Benar? Benar atau benar? Karena kita merasa nggak enak hati terhadap omongan orang. Padahal kita itu sudah melakukan sesuatu yang benar. Kita punya sasaran, kita punya tujuan. Ketika kita mendengar perkataan orang ini tadi, kira-kira apa yang kita tuju berhasil? Saudara akan kacau karena nggak fokus pada tujuan awal. Nah, ini motivasi-motivasi yang sering muncul pada diri sendiri, sehingga apa? Sehingga menggagalkan kita untuk memahami tujuan kita di dunia ini apa. Allah meletakkan kita di dunia ini untuk apa? Kita tidak tahu. Karena apa? Tujuan yang seharusnya kita bisa lakukan, kita terpengaruh dengan orang lain hanya gara-gara mengejar pengakuan. Ini bahaya saudara yang dikasih. Penegasannya saudara. Hal-hal di atas tadi, beberapa hal tadi, adalah sesuatu yang membuat kita menjadi seorang yang lemah, dan sesungguhnya hal itu tidak perlu dilakukan. Ada 5 tadi ya. Itu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Itu hanya akan melemahkan, itu hanya menghalangi jalan, itu hanya merintangi jalan. Dengan kata lain, pesimis. Ya. Orang itu pesimisan bahaya, saudara. Rasa takut untuk melangkah, belum melangkah kalau takut. Gagal satu kita, jadi akan bisa berhasil. Kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk dapat melepaskan dari hal-hal itu adalah mengetahui tujuan Allah bagi kehidupan kita. Tujuan Allah. Artinya apa? Menjalani suatu kehidupan yang memiliki tujuan. Suatu kehidupan yang dipimpin, dituntun, didorong motivasi tadi. Dan dikendalikan tujuan-tujuan yang mengendalikan bukan omongan orang, yang mengendalikan bukan keinginan kita, tetapi apa? Dorongan Allah. Allah itu punya tujuan. Akhirnya Allah untuk mencapai tujuan Allah itu, dan aku harus siap. Ketika aku mau, ya maka tujuan itu akan tercapai. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Untuk apa aku hidup? Saudara hidup di situ artinya apa? Ketika saudara diciptakan oleh Allah, berarti saudara harus menghidupi motivasi. Ingat, dorongan. Ketika dorongan itu positif, hasilnya akan positif. Ketika dorongan itu negatif, hasilnya akan negatif. Sama seperti yang disampaikan oleh Salomo tadi. Yang kedua, saudara, ini ilustrasinya Adam. Diciptakan untuk kekekalan, saudara. Saudara bisa melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kehidupan ini bukan hanya yang ada sekarang.
kehidupan di bumi hanyalah gladi bersih dari yang sesungguhnya. Jadi saudara hidup di dunia ini adalah gladi bersih. Artinya apa? Kita lihat. Ketimbang yang Anda habiskan di sini, Anda akan menghabiskan jauh lebih banyak waktu sesudah kematian, yaitu dalam kekekalan. Artinya hidup yang kita jalani di sini adalah gladi bersih untuk mempersiapkan diri kita menuju pada kekekalan. Bersiap-siap, siap sedia, persiapan menuju pada kehidupan. Karena Allah menciptakan dan kita diciptakan untuk kekekalan. Sudah melihat ada. Adam itu dulu kalau jatuh ke dalam dosa kira-kira mengalami matinya. Ingat firman Allah ketika jangan sekali-kali kamu menyentuh pohon itu bahkan makan buahnya. Dampaknya apa? Maka kamu akan mati. Coba kita berandai-andai. Seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah yang dilarang, mati tidak? Saya yakin tidak akan mengalami kematian, dia akan kekal. Karena apa? Manusia itu diciptakan segambar. Perhatikan, segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu kekal sifatnya. Benar? Ketika manusia itu diciptakan segambar Allah, maka manusia itu juga seharusnya hidupnya seperti Allah. Kekal, tidak mengalami kematian. Kenapa mengalami kematian? Karena dosa. Nah, nggak bisa dilanjutkan karena nggak ke sana. Nah, kita lihat di sini, saudara. Dalam Kolose 3 ayat 11, kita lihat di situ. Di situ disampaikan tertulis bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya, Ia di sini menuju kepada Allah ya, hanya besar. Artinya, setiap orang memiliki naluri bawaan yang merindukan kekekalan. Sesungguhnya, secara naluri, jauh dari kedalaman hati kita merindukan yang namanya kekekalan. Inilah alasannya Allah merancang kita menurut gambarnya, supaya kita juga hidup kekal seperti Allah. Sementara kehidupan di bumi menawarkan banyak pilihan. Banyak pilihan loh di bumi ini. Sementara kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan. Apa pilihannya? Surga dan neraka. Surga itu kekal, neraka itu kekal. Itu yang ditawarkan oleh kekekalan. Hanya ada 2 kekekalan, surga dan neraka. Nah, kita mempersiapkan untuk yang mana? Karena kita disiapkan untuk kekekalan, mana yang sudah kita siapkan? Sudah siap di bagian mana? Surganya atau nerakanya? Ketika kita hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai kita akan mengalami perubahan jelas. Ketika kita mempertimbangkan kekekalan, yang kita pikirkan itu adalah kekekalan. Misalkan kita memilih kehidupan kekal, hidup bersama dengan Allah kekal. Maka nilai-nilai kita akan mengalami perubahan. Hidup kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, tutur kata kita, keputusan kita, pola pikir kita akan mengalami perubahan. Kalau kita memiliki satu komitmen Tuhan, aku berkomitmen untuk mengikuti kehendak Tuhan, karena ada rencana Tuhan, saya bersama dengan Tuhan di surga nanti. Karena itu menjadi bagian rencana. Karena kita diciptakan untuk kekekalan. Kekayaan mana? Kalau engkau menuju surga berarti nilai-nilai yang terjadi dalam hidup kita, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu baik atau buruk. Selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Pasti akan selaras. Pengaruh, saudara.
Tetapi kalau yang dipilih adalah neraka, pasti sikapnya, perbuatannya, tuntutannya, apapun yang diperbuat tidak akan selaras dengan firman Tuhan. Motivasi tadi ya. Kalau inputnya baik, maka hasilnya juga akan ya ini. Saudara dikasih. Dan ini penting. Karena apa? Saudara dan saya diciptakan Allah untuk menikmati kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Nah, kita akan melihat perubahan yang akan dialami. Ketika dia sudah mengambil satu keputusan, melakukan hal yang terbaik, dorongannya adalah baik, motivasinya hal yang baik, maka hasilnya itu juga akan baik. Nah, kita lihat. Berkaitan dengan waktu, pasti dia akan menggunakan waktu secara bijak. Dia bisa memanajemen, dia bisa mengatur waktu. Kapan waktu tidur, kapan waktu bekerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk beribadah, kapan waktu untuk belajar dan sebagainya. Semuanya itu teratur karena apa? Karena yang mendorong itu adalah suatu hal yang baik. Maka hasilnya pun juga akan baik. Waktu juga akan menjadi baik. Menggunakan uang lebih bijak. Nah, jadi bukan hanya waktu, uang pun juga akan bijak. Dia bisa mengelola keuangan, mana yang untuk belanja, mana yang untuk kebutuhan hidup, mana yang untuk refreshing, mana yang untuk bla 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 dan lain sebagainya. Ada. Dia akan bijak karena apa? Karena dia sudah tahu yang mendorong dia ini sesuatu hal yang baik, artinya maka akan baik. Kemudian akan lebih menghargai hubungan daripada popularitas. Saudara, banyak orang yang punya motivasi ingin menjadi populer. Bukan hanya di dunia hiburan, saudara. Biasanya kan pemain sinetron dia mengejar karir tujuannya untuk populer atau terkenal, jadi bintang film, menjadi artis, dikenali banyak orang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Itu popularitas. Tapi apakah hal-hal yang bersifat rohani itu juga ada, saudara? Hal yang bersifat rohani ada. Yang dikejar apa? Popularitas. Pengkhotbah bisa nggak mengejar popularitas? Bisa. Yang dia pikirkan bagaimana caranya supaya aku menjadi populer. Akhirnya dia membuat konten yang aneh, nyeleneh. Terus Pak Pendeta kaya, gini. Buat konten supaya populer. Apakah harus melayani Tuhan itu menjadi orang yang populer? Harus hamba itu tidak harus seperti itu. Akan lebih menghargai karakter daripada popularitas. Karakter itu lebih penting daripada sekedar aku terkenal. Tapi terkenalnya hal yang buruk. Terkenal tapi hal yang buruk. Kan banyak ya artis-artis itu terkenal karena settingan. Betul ya? Bukan karena prestasi. Artinya apa? Daripada seperti itu dia akan lebih menghargai karakter. Lebih baik aku memiliki suatu hal yang baik dan tidak populer. Daripada populer, yang dipopulerkan adalah hal yang terakhir. Prioritas kita akan tertata ulang atau tertata rapi. Setiap kita pasti punya prioritas dalam hidup. Mana yang lebih prioritas? Bekerja atau istirahat? Belajar atau bermain. Nah, ini pilihan-pilihan. Tetapi kita bisa menentukan prioritas. Bermain itu butuh tidak sebagai anak-anak, butuh belajar, butuh tidak. Semuanya dibutuhkan, tetapi mana yang lebih prioritas itu nanti akan tertata ulang. Karena apa? Dia akan menjadi orang yang bijak. Nah, ini akhirnya yang didapat dari apa? Motivasi tadi, dari dorongan tadi. Ketika ia sudah memiliki satu kesadaran bahwa dia diciptakan untuk kekekalan, Allah menciptakan aku ini untuk mempersiapkan diri, nanti aku di kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ada kebahagiaan di sana. Ketika pola pikir ini yang ada, maka hasilnya yang dikeluarkan itu juga akan baik. Kurang lebih. Ini hanya sepenggal bagian yang tidak saya sampaikan. Yang lainnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencari sendiri.
hal-hal yang baik hasil dari itu tadi. Nah, kita melihat ini. Dibandingkan dengan kekekalan, waktu kita di bumi hanyalah sekejap mata. Hidup itu seperti uang beberapa minggu yang lalu ya. Tetapi akan berakibat pada kekekalan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan berakibat pada kekekalan. Perbuatan dan keputusan dalam hidup menentukan nasib kehidupan berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan nanti akan berakibat pada kekekalan. Lalu ketika kita berbuat dan mengambil satu keputusan, itu akan menentukan nasib ke depan. Nah, tergantung saudara, apa yang akan saudara lakukan. Kita sadar hidup kita ini hanya sementara. Nah, ketika kita menyadari kalau hidup kita ini sementara, seharusnya kita sudah bisa memikirkan, kita harus bisa bertindak apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat. Nah ini, saudara, itu akan menentukan nasib di masa kekekalan. Hidup kekal atau mati kekal. Kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan atau hidup selama-lamanya di dalam siksaan neraka. Buat apa pilihannya? Enggak usah loh. A, B, dan salah di benar. Surga atau neraka. Nah, sisi enak berarti tidak enak makanya dipilih. Nah, keputusan itu nanti akan sampai ke sana. Kesimpulannya, saudara, banyak orang tidak memahami tentang keberadaannya ketika ada di dunia ini. Saya berharap saudara dan saya di sini bisa memahami tentang keberadaan. Kita ada di dunia ini untuk apa? Tapi tidak ada ya. Untuk melakukan motivasi tadi. Terus kemudian kita itu diciptakan untuk kekekalan. Minimal kita sudah tahu ya. Nah di situ. Firman Tuhan hari ini setidaknya memberikan suatu gambaran tujuan hidup yang ada pada setiap diri orang percaya, di mana manusia itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Apa tujuannya? Untuk menghidupi motivasi dorongan tadi. Kalau dorongannya negatif akan menghasilkan negatif. Dan kekekalan. Diciptakan untuk kekekalan. Jadi saat ini kita sudah mengetahui Allah menciptakan kita dengan tujuan kita akan menikmati kekekalan. Nah, ya, kekekalan yang mana nih? Hidup kekal atau kematian kekal? Nah, itu tadi ya. Kalau ilmunya bagus, maka dia akan bijak. Kalau dia akan bijak, maka dia akan lebih memilih karena sadar hidup itu sementara. Kebijakan yang dia ambil adalah aku hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau mau mendapatkan hidup kekal bersama dengan Allah. Yesus kau sebenarnya. Kita mengajak Bapak Saudara berdiri. Dekat
pujian yang kami nyanyikan, tetapi biarlah pujian ini menjadi satu komitmen bagi kami Tuhan. Kami mengikuti kehendak-Mu. Kalaupun kami hidup di dunia ini Tuhan, kami ingin hidup ini hanya untuk Tuhan. Kami rindu hati ini Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa memiliki hubungan yang terus dekat dengan Tuhan. Supaya kami lebih memahami tujuan kami hidup di dunia ini. Minimal Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kami. Tujuan kami hidup di dunia ini untuk menghidupi motivasi. Ada satu dorongan positif yang bisa kami kerjakan, kami lakukan, sehingga kami menghasilkan sesuatu yang baik. Juga kami diberikan pengertian bahwa kami diciptakan untuk kekekalan. Ada kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Hidup kami akan bahagia bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Itu yang Tuhan sediakan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Hidup kami didorong oleh satu hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup kekal itu Tuhan dapat kami nikmati di kehidupan yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini firman-Mu berhenti disampaikan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan pada saat ini. Kami secara tulus tidak akan pernah berhenti memberikan penyertaan, perlindungan, dan juga mengiring kami untuk menjalani pelan-pelan firman. Kami percaya itu. Mungkin ada tantangan di hadapan kami, ada rintangan di hadapan kami yang akan menggagalkan rancangan Tuhan, yang akan menggagalkan tujuan yang sudah Tuhan letakkan dalam hati. Tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melewati. Tuhan memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan dan halangan, sehingga kami dapat mendapat kehidupan ini dengan tujuan yang Tuhan letakkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon penyertaan yang daripada Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam perjalanan kami, Tuhan menyertai sehingga kami selamat sampai di rumah. Berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan sejahtera karena Tuhan menyertai. Ulama saudara, kiranya kasih karunia dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dan kemurahan-Nya tercurah melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena kita memiliki iman yang sama, berpengharapan kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah, sumber pengharapan, sumber kehidupan, dan sumber berkat bagi kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan mengambil saat itu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.